Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi penting terkait kabar bahagia untuk guru honorer. Di sini ada 3 poin prioritas teman-teman ya untuk guru honorer di seleksi P3K Guru tahun 2022. Di sini kita akan mencoba mengupas satu persatu dari ketiga poin yang menjadi prioritas dari pemerintah untuk rekan-rekan guru honorer nantinya ketika seleksi P3K Guru tahun 2022. Oke, Bapak Ibu guru, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi poin yang pertama, mohon maaf di sini agak kabur screenshot filenya. Di sini untuk poin pertama yang menjadi prioritas guru honorer di seleksi P3K tahun 2022 adalah yang pertama adalah pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbudristek. Nah, jadi tentunya seperti itu teman-teman ya. Ketika Pemda nantinya mengusulkan formasi, itu data formasi dari Pemda itu berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbudristek. Misalkan Pemda hanya mengusulkan anggaplah 100, tetapi rekomendasi dari Kemendikbud itu anggaplah 200. Nah, bisa jadi nantinya itu tetap yang diambil itu adalah data rekomendasi dari Kemendikbud yaitu 200, tetapi secara otomatis itu sudah mengakomodir data dari pengusulan formasi dari Pemda, sehingga secara otomatis ini menjadi momentum ya bagi guru-guru honorer untuk memanfaatkan potensi formasi nantinya di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke poin prioritas yang kedua. Yang kedua di sini teman-teman adalah penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB. Jadi nantinya itu Kemenpan RB itu akan menetapkan ya kebutuhan formasi. Tetapi tentunya ini berdasarkan dari kesanggupan anggaran atau dari informasi mengenai anggaran dari Kemenkeu atau Kementerian Keuangan. Namun di sini ketika penetapan kebutuhan formasi dilakukan oleh Kemenpan RB, tentunya ini menjadi angin segar bagi guru honorer ya, karena selama ini Kemenpan RB itu kita bilang ya teman-teman ya, kita bilang itu beberapa kali membuat kebijakan atau terobosan yang sangat menguntungkan guru honorer di tahun formasi tahun 2021 untuk P3K Guru. Seperti itu Bapak Ibu ya, termasuk beberapa kali ada Kemenpan RB yang menyebabkan banyaknya rekan-rekan guru honorer yang lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021. Nah, tentunya ketika Kemenpan RB menetapkan kebutuhan formasi, tentunya akan dikolaborasikan dengan data rekomendasi fakta di lapangan dari database dari Kemendikbudristek. Tentunya ini menjadi lagi-lagi poin prioritas ya untuk guru honorer di seleksi P3K tahun 2022. Oke, kita lanjut lagi ke poin prioritas yang ketiga. Nah, poin prioritas yang ketiga adalah proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Nah, ini menjadi kabar gembira untuk poin yang ketiga, yaitu terutama bagi teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi. Nantinya di proses seleksi P3K 2022 itu akan menjadi prioritas ya teman-teman ya, prioritas untuk rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Nanti kita lihat teknisnya bagaimana, apakah tidak melalui tes atau tetap melalui tes. Yang jelasnya nantinya itu akan menjadi prioritas ya bagi peserta yang telah lulus nilai ambang batas tahun 2021. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman ya bisa melihat pesan Dirjen GTK untuk perjuangkan guru honorer dalam seleksi P3K. Yang pertama, Kemendikbudristek sudah mengajukan kuota 740.000 guru pada seleksi P3K 2022. Yang kedua, akan ada Permenpan RB yang baru untuk pengadaan P3K 2022. Salah satu ketentuannya mengatur guru honorer yang lulus passing grade tidak perlu dites lagi dan bisa langsung mengisi formasi. Ini masih dalam tahap perjuangan teman-teman ya dari
Kemendikbud. Mudah-mudahan saja terkabulkan dan direalisasikan. Kemudian yang ketiga adalah mengajak honorer bergerak mendekati Pemda. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan tonton terlebih dahulu informasi dari rapat panja pengangkatan GTK. Oke, selamat menyaksikan. Sebenarnya 1.2616 formasi. Seleksi yang kita lakukan di tahun 2021, 1 dan tahap 2 berhasil mendapatkan 263.860 guru yang lulus dan mendapat formasi, sehingga masih ada sisa formasi sebesar 212.392.000 formasi. Sedikit catatan terkait angka ini adalah 23% dari formasi yang diajukan sebesar 117.939 itu adalah formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya di tahap 1 dan tahap 2. Dan di rapat sebelumnya kami sudah menyampaikan juga kepada Komisi 10 bahwa formasi ini 117 lebih ini banyak dari daerah-daerah yang sulit gitu ya. Jadi sehingga guru-gurunya tidak melamar di situ, sehingga formasi ini tidak lamar sama sekali baik di tahap 1 maupun tahap 2. Lalu selanjutnya terkait juga dengan pertanyaan yang diajukan kepada kami, dari 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi ini, jumlah guru dari sekolah swasta sebesar 41.619 atau 14,2%. Dan kelompok berikutnya yang juga menjadi perhatian kita adalah yang lulus passing grade tapi tidak dapat formasi. Itu ada 193.954 guru yang lulus namun tidak mendapat formasi. Nah, ini yang tentunya nanti menjadi catatan utama kita untuk tahun 2022 ini, untuk diperjuangkan mereka bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi lagi. Jika kita jumlahkan sebenarnya guru-guru yang baik yang sudah lulus dan dapat formasi dan yang lulus tapi belum dapat formasi, itu ada 487.814 guru yang telah memiliki nilai hasil dari ujian seleksi melewati nilai ambang batas. Artinya jumlahnya hampir mendekati total formasi yang diajukan. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sangat menggembirakan ya dari segi kemampuan guru-guru kita untuk bisa lulus dari nilai ambang batas. Tapi memang kuncinya di sini tentunya adalah formasi yang tersedia. Dan masih ada 437.823 guru yang belum lulus. Ini dari total guru yang melamar itu 925.000. Tapi 437.000 guru ini ada 116 guru yang pelamar yang sama sekali belum pernah mengikuti ujian. Itu juga catatan di angka 437.000 ini. Jadi kira-kira ini gambaran besarnya hasil dari seleksi guru ASN P3K di tahun 2021 yang lalu.